Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 5 dan 6 di mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama masuk ke materi pembelajaran kita. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di bawah 90/60 mm Hg. Beberapa contoh gangguan dan penyebab-penyebabnya seperti jantung koroner, varises, hipertensi, dan juga anemia. Menurut Henry L. Bloom, ada 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, faktor perilaku. Dengan kebiasaan, pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan berbagai macam penyakit. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan seperti diare dan sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputaran kesehatan gigi dan mulut. Kedua adalah faktor lingkungan. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh, di antaranya demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan juga pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu fasilitas pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanannya hingga sampai tingkat pelosok desa. Keempat adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari seperti penyakit keturunan, contohnya seperti hemofilia dan talasemia. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Nah, sambil mereka bermain sepatu roda, mereka bersama-sama berbalas pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Edo pun membalas pantun Udin. Hitam legam, burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Isi dari pantun Udin mengajak sering-seringlah berolahraga agar badan menjadi sehat dan juga fit. Sedangkan pantun Edo berisi tentang mengajak bergerak dengan bermain sepatu roda. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita hari ini, baik mata pelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya.